Toleransi merupakan salah satu akhlak mulia atau akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim. Allah SWT menciptakan manusia berbeda satu sama lain, dan perbedaan tersebut menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Tapi memang begitulah Islam. Kenapa seperti itu? Karena memang Islam mengajarkan tentang makna toleransi. Nabi SAW dulu hidup berdampingan dengan Nasrani, hidup berdampingan dengan Yahudi, bahkan pagan gitu ya, orang yang menyembah berhala. Tetapi Nabi SAW mencontohkan menjadi manusia terbaik untuk mereka, bahkan untuk mereka. Dan inilah poros surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki cara pandang yang luas dalam menyikapi perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat 6, "Bagiku agamaku dan bagimu agamamu." Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Begitu juga dengan toleransi dalam beragama. Agama Islam melarang keras berbuat zalim dengan agama selain Islam dengan merampas hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tidak ada jejak khusus dari nama tempat ini kenapa harus dinamakan begini dari bangunan awalnya, tidak, tetapi ada dalil sejarah saja. Ketika kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk ke komplek Baitul Maqdis, maka beliau berputar di sekeliling Baitul Maqdis ya. Nah, salah satu tempat yang didatangi adalah ini karena kala itu diajak oleh Patrik Saponius untuk datang berkeliling dan sampai di depan masjid atau gereja, mohon maaf, di depan gereja Makam Kudus yang ada di depan, dan gereja ini merupakan gereja yang disucikan oleh kaum Nasrani. Ketika sampai di sini tiba waktu sholat ya. Nah, ketika tiba waktu sholat, kala itu pendetanya meminta kepada Umar bin Khattab mempersilahkan untuk bisa sholat di gereja tersebut, tetapi Umar tidak menginginkan itu. Beliau sholat di pelatarannya dan sekarang ini dibangun menjadi masjid. Bayangkan gereja dan masjid berhadapan, dan ini merupakan salah satu bekas jejak kebaikan sejarah dari Umar bin Khattab ketika datang ke tempat ini, tidak ingin mengganggu aktivitas ibadah yang dilakukan oleh kaum Nasrani kala itu, bahkan tidak ingin mengganggu tempat ibadah. Kalau Umar bin Khattab sholat di gereja itu, maka ditakutkan nanti kaum muslimin setelahnya mengubah, bahkan berusaha untuk mengubah gereja itu menjadi masjid, dan itu dihindari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini juga masuk bahagian daripada batasan dari toleransi yang dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim gitu, bahwa kita bukan bangsa pengganggu, kita tidak ingin mengganggu hak ibadah orang ya, tetapi kita juga perlu tahu kita juga punya hak yang ini juga tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jadi kalau semua itu saling menjaga haknya saja, tidak usah mewajibkan orang untuk melakukan yang memang itu bukan kewajibannya. Kita tidak mewajibkan orang lain untuk sholat Jumat, begitu juga tidak boleh bagi kaum lain untuk mewajibkan kita untuk datang ke tempat ibadah mereka. Sehingga dengan saling menghormati hak masing-masing ini, seperti yang ditanamkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bangunan pondasi yang menguatkan bangunan toleransi di antara umat beragama. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh yang berarti tenggang rasa. Toleransi merupakan salah satu akhlak mulia atau akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim. Allah SWT menciptakan manusia berbeda satu sama lain, dan perbedaan tersebut menjadi kekuatan jika dipandang secara positif.
Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berjalan di sisi, tadi sudah ya, sisi Nasrani ya. Nah, sekarang kita mendekati sisi Muslim karena kita akan masuk ke rumahnya Salahuddin. Dan kita lihat apa yang ada di kota tua dari Baitul Maqdis ini menggambarkan kepada kita tentang makna toleransi yang diajarkan oleh Islam gitu ya. Kalau kita lihat ada satu tempat di mana di situ pasar yang dihuni bukan hanya oleh Muslim, tapi Muslim berjualan, Nasrani berjualan ya. Walaupun memang kalau kita lihat daerahnya daerah Muslim, tapi memang begitulah Islam. Seperti contoh nanti pemukiman juga begitu. Kenapa Islam seperti itu? Karena memang Islam mengajarkan tentang makna toleransi. Tidak boleh Islam mengganggu hak orang untuk mencari pekerjaan. Enggak boleh, ini tempat Islam, kamu tidak boleh berjualan. Enggak ada cerita begitu. Nabi SAW dulu hidup berdampingan dengan Nasrani, hidup berdampingan dengan Yahudi, bahkan pagan gitu ya, orang yang menyembah berhala. Tetapi Nabi SAW mencontohkan menjadi manusia terbaik untuk mereka, bahkan untuk mereka. Nah, inilah makna toleransi ketika kita mampu menghargai mereka dari sisi duniawi, walaupun tetap ada aturan yang harus kita pegang bersama sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam agama kita. Allah sudah menegaskan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami adalah agama kami. Artinya ketika sudah masuk area itu merupakan bahagian daripada aturan duniawi yang masuk pada aturan agama, akidah ya, Islam sudah menegaskan tidak ada toleransi di sana. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan suasana kota tua ini lebih memotivasi kita untuk bisa menerapkan toleransi kepada siapapun dari makhluk Allah di muka bumi ini, tetapi juga lebih mengikat kita agar kita tetap pada koridor yang dibenarkan ataupun koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hal-hal tersebut berkait dengan masalah akidah, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, buah kebaikan dalam ajaran Islam tercermin dalam sikap pemimpin-pemimpin besarnya. Salah satunya Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, nama besar jenderal pemimpin perang di masa Perang Salib. Sahabat yang dicintai Allah, kita lihat di sini ada Salahuddin Al-Ayyubi wakaf. Ini merupakan bahagian tanah yang diwakafkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil untuk mengambil kembali tanah wakaf kaum muslimin yang sudah diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk kaum muslimin. Di tahun 1187 Masehi beliau berhasil mengambil alih ini dari kaum tentara salib yang saat itu sedang menguasai lokasi ini. Kita akan lihat di atas dan kita akan melihat bagaimana bentuk peninggalannya, dan setelah itu nanti kita coba untuk berbicara tentang sosok yang mulia ini. Sahabat yang dicintai Allah, nama besar Salahuddin tidak terlepas dari peran serta beliau dalam peperangan kaum muslim. Perang Salib merupakan perang merebut Yerusalem dan merebut kembali Baitul Maqdis. Perang berlangsung cukup lama. Baitul Maqdis berhasil dipertahankan dan gencatan senjata akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Salahuddin dan Raja Richard menandatangani perjanjian damai yang isinya membagi wilayah Palestina menjadi dua. Daerah pesisir Laut Tengah bagi orang Kristen, sedangkan daerah perkotaan untuk orang Islam. Namun demikian, kedua belah pihak boleh berkunjung ke daerah lain dengan aman. Kerukunan antar umat yang awalnya porak-poranda
akhirnya berakhir dengan hidup rukun antar umat Muslim dan Kristen. Sahabat yang dicintai Allah, inilah bentuk lokasi atas ya dari rumah tanah wakaf Salahuddin Al-Ayyubi. Kita bisa lihat ini wakaf milik dari tadinya awalnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, tapi di sana ada gereja. Di situ juga ada gereja. Kita lihat ya. Dan gereja ini bukan gereja baru sahabat, ini gereja yang usianya sudah lama, bahkan ketika Salahuddin datang ke sini pun gereja ini sudah ada. Nah, dari sini kita bisa memahami gitu bahwa ternyata Panglima kaum muslimin ini memberikan nilai. Nilai apa? Nilai toleransi. Termasuk salah satunya adalah hak beribadah. Hak beribadah itu semua orang punya hak beribadah ya. Nasrani punya hak beribadah, Yahudi punya hak beribadah, Muslim punya hak beribadah. Jadi kita termasuk bahagian orang yang harus memahami ataupun orang-orang yang mengerti tentang orang itu punya hak dalam ibadah. Bukan berarti ketika Pangeran Salahuddin atau Panglima Salahuddin menguasai tempat ini lalu menghancurkan semua kanisah, gereja yang ada di sini sehingga tidak boleh lagi orang Nasrani beribadah, tidak seperti itu. Karena Salahuddin mengerti betul bahwa di sini Nasrani masih ada. Kaum Nasrani bahkan kala itu mungkin karena dikuasai tentara salib relatif mayoritas gitu ya. Maka kemungkinan mereka dan kesempatan mereka untuk beribadah itu ada. Dan aroma toleransi itu luar biasa tercium di sini. Berbeda ketika tentara salib masuk pertama kali ke lokasi ini. Berapa puluh ribu dari kaum muslimin yang dibantai. Bahkan di sini saksi sejarah genangan darah kaum muslimin itu membasahi bumi Baitul Maqdis. Berbeda ketika Salahuddin datang ke sini mengikuti pendahulunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada satu salib pun yang menempel di gereja jatuh di tanah. Karena Salahuddin seorang muslim dan dia paham bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, keteladanan yang diberikan Salahuddin bukan pada kemasyurannya memenangkan pertempuran saja, namun sikap kesatria dan kemuliaan hatinya. Di tengah suasana perang, Salahuddin berkali-kali mengirimkan buah-buahan kepada Raja Richard yang tengah jatuh sakit. Sahabat yang dicintai Allah, toleransi dalam konsep Islam adalah saling menghargai antar sesama manusia dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Dalam toleransi kaum muslimin terhadap agama lain, perlu memperhatikan batasan-batasan. Di antaranya tidak melampaui batas-batas akidah sehingga terjerumus dalam kekufuran, dan tidak melampaui batas syariat sehingga terjerumus dalam keharaman. Sahabat yang dicintai Allah, Islam tidak mengajarkan untuk membenci atau memusuhi umat agama lain. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dalam suasana damai, rukun, dan saling menghargai. Beberapa toleransi dalam agama Islam diantaranya adalah tidak menghina agama apapun, baik Tuhannya maupun agama manapun, tidak mengganggu ibadah umat agama lain, membantu umat agama manapun yang terkena bencana, menolong umat agama manapun yang terzolimi, dan bekerja sama dengan umat agama manapun untuk kebaikan dan kemajuan. Sahabat yang dicintai Allah, dimanapun kita berada, spirit ini harus kita ambil. Value dari piagam Madinah dan pondasi-pondasi persatuan yang Rasul sampaikan ketika Nabi berada di sini harus betul-betul kita pegang. Tidak ada yang mampu untuk membuat kita porak-poranda selama kita bersatu. Dan tidak ada yang mampu untuk membuat kita susah dan sulit dalam kehidupan selama kita bersatu. Maka poin persatuan ini harus menjadi poin utama di dalam kehidupan kita. Sahabat yang dicintai Allah, ajaran Islam juga tidak melarang umatnya untuk berinteraksi dengan umat agama lain dalam hal kebaikan. Sahabat yang dicintai Allah, Madinah ini begitu sejuk,
Madinah ini begitu damai. Madinah ini memberikan sensasi kebaikan dunia dan akhirat. Orang ibadah di sini juga nikmat. Orang bergaul di sini juga penuh dengan kehangatan dan kebaikan. Inilah dia Islam. Islam itu menebarkan kedamaian. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu tidak pro dengan kedamaian, Islam itu tidak pro dengan persatuan, maka sebenarnya dia harus banyak lagi belajar tentang Islam. Apalagi belajar tentang Madinah sajalah. Di Madinah ini pernah terjadi satu peristiwa besar yang diprakarsai oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW datang ke tempat ini. Beliau menulis Piagam Madinah. Walaupun kalau kita lihat Piagam Madinah ini ada dua fase, sebelum Perang Badar dan sesudah Perang Badar. Tetapi inti dari Piagam Madinah yang diletakkan oleh Nabi SAW bagi umat Islam dan non-Islam yang ada di sini, baik umat Islam itu yang dari golongan Ansor dan Muhajirin, yang non-Islam itu dari golongan Yahudi dan kaum musyrikin, Nabi SAW terlihat jelas dalam piagam itu bahwa Nabi berkeinginan untuk meletakkan pondasi-pondasi kedamaian. Bagaimana Nabi menganjurkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor, sesama Muslim harus bersatu. Sesama Muslim harus mampu untuk menciptakan kedamaian dan kenyamanan di saat mereka ingin beribadah. Kepada yang lainnya juga begitu, harus berlaku adil. Tidak boleh karena dendam kita kepada seseorang, iri dan dengki seseorang kepada yang lain, itu membuat mereka tidak adil, hati-hati. Ya. Ini yang betul-betul ditanamkan oleh Nabi SAW dalam Piagam Madinah ini. Dan di dalam Piagam Madinah ini ada yang luar biasa juga. Contoh, di situ ditorehkan bagaimana kaum muslimin ini harus saling bantu-membantu. Kaum muslimin walaupun berbeda suku, dari Muhajirin, dari Ansor, berbeda budaya, tetapi mereka harus mampu saling membantu. Jika ada saudaranya yang kekurangan, yang kelebihan membantu. Bahkan kalau kita lihat di sini Nabi SAW ketika pertama kali datang ke sini, yang dilakukan setelah hijrah adalah mu'akhah, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita sahabat pentingnya persaudaraan ini dan bahayanya perpecahan di antara kaum muslimin. Maka sahabat yang dicintai Allah, dimanapun kita berada, spirit ini harus kita ambil. Value dari Piagam Madinah dan pondasi-pondasi persatuan yang Rasul sampaikan ketika Nabi berada di sini ini harus betul-betul kita pegang gitu. Tidak ada yang mampu untuk membuat kita porak-poranda selama kita bersatu. Dan tidak ada yang mampu untuk membuat kita susah dan sulit dalam kehidupan selama kita bersatu. Maka poin persatuan ini harus menjadi poin utama di dalam kehidupan kita. Dan inilah dia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah saudara. Dan saudara itu makna yang inti dari persaudaraan adalah persatuan. Begitu juga selanjutnya dengan orang-orang di luar kita, non-muslim. Kita juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan mereka. Seperti Nabi mengajarkan kepada kita berhubungan baik kepada orang-orang di luar Islam. Semoga dengan lebih mendalaminya lagi tentang masalah-masalah yang Nabi tuliskan dalam Piagam Madinah ini mampu membuat kita menjadi muslim yang menebar rahmat untuk semesta alam. Dan inilah poros syurga. Dengan meyakini bahwa perbedaan agama di dunia merupakan sunatullah dan ini seharusnya menjadi azas dalam amar ma'ruf nahi mungkar sehingga mencapai tujuan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, kembali bersama dengan saya Arifin Nugroho dalam acara kesayangan kita bersama Poros Surga. Poros Surga adalah program di mana kita mampu bersama-sama untuk bisa mengambil hikmah dari 3 tanah suci, Mekah, Madinah, dan Aqsa. Mudah-mudahan Mekah, Madinah, dan Aqsa mampu menjadi bahagian pembimbing dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Poros Surga.